Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam ya untuk kelas 2. Dan untuk materi kali ini kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu di pelajaran ke-6 dengan temanya Ayo Berwudu. Nah, dengan submateri kali ini yaitu tata cara berwudu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulah rabbi jidni ilman warjukni fahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar tata cara berwudu. Nah, setelah materi pembelajaran kali ini Bapak bahas, Bapak harap kalian bisa menyebutkan syarat wudu. Selanjutnya kalian juga bisa menyebutkan rukun wudu dan bisa menyebutkan sunnah wudu, serta dapat menyebutkan hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, sebelum dilanjut kepada materi selanjutnya, Bapak ada tepuk dulu ya, itu namanya tepuk wudu. Nah, gimana tepuk wudu tersebut? Sama-sama ya kita lakukan. Tepuk wudu, baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Nah, sekali lagi ya. Yuk sama-sama sambil ditepuk tangannya ya. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Alhamdulillah. Itu ya. Nah, itu adalah urutan dalam wudu. Selanjutnya kita kembali ke materi yang kita akan bahas, yaitu syarat wudu. Sebelum kita dibahas, kalian harus tahu syarat itu apa. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat-syaratnya pun harus terpenuhi. Apa sih syarat-syarat wudu? Syarat-syarat wudu yang pertama adalah beragama Islam. Tentunya ya, jika bukan beragama Islam, maka wudunya pun tidak sah. Kedua, apa sih syarat wudu? Syarat wudu adalah mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Yaitu orang yang sudah dapat membedakan benar dan salah ya. Tentunya kalian bisa ya membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentunya kalian bisa untuk melaksanakan wudu. Biasanya usia yang 2 tahun, 3 tahun, nah itu kan belum bisa membedakan mana yang benar dan salah. Nah, itu belum wajib berwudu, tapi boleh belajar untuk wudu. Nah, selanjutnya apa sih syarat wudu? Yaitu tidak berhadas besar. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan diri yang kotor karena telah terjadi sesuatu pada dirinya. Misalnya, kalau perempuan ada kalanya nanti keluar darah haid. Nah, itu adalah salah satu contoh yang membuat dirinya berhadas besar, dan itu tidak wajib untuk wudu, dan wudunya pun tidak sah ya kalau dalam keadaan berhadas. Selanjutnya,
menggunakan air suci dan mensucikan ya. Kalau air kotor itu tidak sah ya. Nah, selanjutnya yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit ya. Jadi kalau kalian memakai barang tertentu, misalnya jam tangan, cincin, dan lain sebagainya, diusahakan dibuka terlebih dahulu karena itu akan menghalangi sampainya air ke kulit. Itulah syarat dari wudhu. Jadi hal-hal ini harus kalian penuhi terlebih dahulu agar wudhunya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan bahas rukun wudhu. Apa sih rukun? Kalian tahu rukun? Ya, rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam suatu ibadah ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai terlewat atau tidak dilakukan sama sekali. Karena jika terlewat atau tidak dilakukan, maka ibadah tersebut tidak sah atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat diucapkan dalam hati ya. Kalau bisa dua-duanya diucapkan dengan lisan terus dibantu dengan hati, itu adalah niat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan ya sampai siku, serta mengusap kepala. Yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan gerakan secara berurutan atau disebutnya tertib. Jangan sampai kalian melakukan wudhu yang pertama apa? Mengusap kepala dulu. Nah, itu tidak sah ya. Jadi tidak tertib ya. Tertib itu adalah mengerjakan gerakan secara berurutan. 6 hal ini harus dilakukan ketika berwudhu. Jika ada salah satu saja tidak dilakukan, maka wudhu itu tidak sah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah wudhu. Sunnah wudhu, apa sih itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu adalah hal-hal yang boleh dilakukan menyertai rukun-rukun wudhu yang harus dilakukan tadi. Artinya sunnah wudhu ini boleh dilakukan, boleh juga tidak. Dan apabila kita melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, wudhu kita insya Allah kita akan mendapatkan pahala lebih untuk berwudhunya. Jadi apa saja sih sunnah-sunnah wudhu tersebut? Sunnah-sunnah wudhu tersebut diantaranya yang pertama membaca basmalah pada permulaan wudhu. Jadi sebelum wudhu kita membacakan, sunnahnya membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menggosok gigi. Menggosok gigi hukumnya sunnah dalam wudhu ya. Kita disunahkan untuk menggosok gigi supaya gigi kita bersih, sehingga ketika kita sholat tidak ada kotoran yang tersisa dalam mulut kita. Selanjutnya adalah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang selanjutnya adalah berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Kemudian mengusap daun telinga. Dan yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Jadi disunahkan untuk mendahulukan anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu. Misalnya ketika membasuh tangan, disunahkan itu yang kanan dulu ya. Begitu juga mencuci kaki, disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Nomor 7 yaitu membaca doa setelah wudhu. Ini adalah sunnah-sunnah wudhu yang bisa kita lakukan untuk melengkapi pahala kita dalam berwudhu. Jadi kalaupun tidak dilakukan maka pahalanya berkurang ya.
tapi tidak membatalkan wudhu tersebut. Nah, ketika dilakukan maka pahalanya menjadi lebih bagus atau lebih baik ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal ini jika terjadi pada kita, maka wudhunya akan batal dan kalian harus mengulangi wudhunya dari awal lagi. Yang pertama apa sih? Buang angin dari dubur ya. Buang angin atau kentut itu adalah yang membatalkan wudhu, sehingga ketika kita buang angin maka diwajibkan untuk berwudhu kembali karena wudhunya sudah batal. Yang kedua, buang air kecil, pipis ya, itu juga membatalkan wudhu. Kemudian buang air besar. Yang keempat yaitu menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kubul atau dubur adalah organ tubuh kalian untuk buang air kecil atau air besar. Jadi jangan disentuh jika tidak mau wudhu kalian menjadi batal. Dan yang kelima adalah tidur. Tidur adalah akan membatalkan wudhu. Dan yang terakhir yang 6 yaitu hilang akal karena mabuk atau gila. Ini juga bisa membatalkan wudhu ya. Jadi kalian harus benar-benar sadar ketika kalian berwudhu. Mungkin materi tentang berwudhu Bapak cukupkan sampai di sini ya. Dan untuk selanjutnya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nah, tugasnya apa sih? Nah, ini adalah tugas untuk hari ini. Yang pertama, tulis syarat sah wudhu yang kalian ketahui. Tadi Bapak sudah dijelaskan dari awal penjelasan Bapak ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan rukun wudhu? Yang ketiga, tulis urutan-urutan rukun wudhu. Dan yang keempat, tulis urutan sunnah wudhu. Nah, yang terakhir, apa saja sih yang bisa membatalkan wudhu? Nah, itu aja ya tugas hari ini. Dan untuk materinya Bapak cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.